Alhamdulillahilladzi amara bis-sidqi fil aqwal wal af'al wa asna 'alas shadiqina bil fadli wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man nataqa wa qala Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa ali. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah, suri tauladan yang sengaja Allah keluarkan untuk kita umat manusia ini, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan umat manusia ini dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kalau kita baca dan kita bolak-balik sejarah, ada banyak peristiwa penting yang terkait dengan perkembangan umat Islam dengan catatan yang ada di bulan Rabiul Awal ini. Banyak ahli sejarah yang menukilkan itu. Meskipun di antara ahli dan pakar-pakar sejarah itu ada yang berbeda pendapat tentang tanggal kejadian sesuatu itu. Tetapi hampir semua ahli sejarah atau pakar sejarah itu sepakat bahwa di bulan Rabiul Awal itu banyak terjadi peristiwa yang luar biasa untuk perkembangan umat Islam. Sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengemukakan ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama, kita akan melihat apa yang kita sebut dengan peristiwa kelahiran seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Beliau dilahirkan di kota Makkah
kira-kira 200 meter dari Masjidil Haram. Dalam catatan sejarah itu dinukilkan beliau lahir pada hari Senin menjelang terbit fajar. Ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan 2 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan 9 Rabiul Awal. Terserah mana yang benar, yang jelas bulan Rabiul Awal. Dan di dalam catatan sejarah itu disebutkan beliau dilahirkan pada tahun gajah, 20 April 571 Masehi. Sidang jamaah yang berbahagia, tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW pada saat ini bagi kita yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah ke Makkah, barangkali kita bisa melihat bahwa tempat kelahiran beliau itu sekarang sudah menjadi sebuah perpustakaan, Maktabah Makkatul Mukarramah. Yang jaraknya atau pada saat ini barangkali sudah berada di dalam ruang lingkungan Masjidil Haram itu sendiri. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tadi kita sebutkan beliau lahir pada tahun gajah. Dinamai tahun gajah karena pada waktu itu ada tentara Abrahah yang datang dari Yaman untuk menyerang Makkah, yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka datang dengan mengendarai gajah. Namun mereka gagal karena Allah mengirimkan pasukan burung ababil dari angkasa yang menghujani pasukan gajah tersebut dengan batu yang berasal dari api neraka. Mereka hancur, bak daun dimakan ulat. Dan peristiwa itu diabadikan oleh Allah SWT menjadi sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Sidang jamaah yang berbahagia, akan tetapi kelahiran Rasulullah SAW tidak terkait langsung dengan perkembangan Islam. Sebab Islam saat itu belum ada. Kelahiran Nabi terjadi ketika Muhammad bin Abdullah belum diangkat menjadi Nabi. Dan kita tahu bahwa beliau diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun. Sidang jamaah yang berbahagia, itulah peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal yang pertama. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal ini adalah di dalam catatan sejarah itu tercatat Rasulullah SAW di dalam perjalanan dakwahnya itu melakukan hijrah ke Madinatul Munawwarah di bulan Rabiul Awal. Inilah Rasulullah SAW hijrah. Bulan Muharram memang ditetapkan sebagai awal perhitungan tahun hijrah. Akan tetapi hijrahnya Nabi sendiri tidak terjadi pada bulan Muharram, melainkan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Di dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi disebutkan bahwa beliau mulai berhijrah meninggalkan Gua Thur itu pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi. Nabi sampai di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. 8 hari perjalanan, yaitu 23 September 622 Miladiah atau Masehi. Lalu beliau berdiam di sana selama 4 hari, Senin, Selasa,
Rabu dan Kamis. Dan Nabi SAW selanjutnya memasuki Madinah pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Sidang jamaah yang berbahagia, momentum itu bisa dikatakan sebagai proklamasi tegaknya negara Islam di Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal tersebut menjadi era baru fase dakwah. Setelah 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di Makkah dengan segala lika-liku dan suka duka rintangannya. Dan di Madinah pula Rasulullah SAW menerapkan Islam dalam berbagai aspek kehidupannya. Tidak hanya dalam aspek akidah, ibadah, muamalah yang masih terbatas seperti halnya di Makkah. Di kemudian hari kita ketahui Rasulullah SAW pun berhasil menaklukkan kota Makkah dan memimpin masyarakat Islam hampir di seluruh Jazirah Arab. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah peristiwa yang kedua. Di bulan Rabiul Awal Rasulullah SAW melakukan hijrah. Kemudian peristiwa yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah di bulan Rabiul Awal ini juga Rasulullah SAW wafat. Kemudian dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Nabi SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ibnu Katsir berkata, inilah tanggal yang dipastikan oleh Al-Waqidi dan Muhammad bin Sa'ad. Kemudian wafatnya Nabi SAW ini menjadi pertanda lahirnya negara Khilafah Rashidah. Sebab pada hari yang sama, bahkan sebelum jenazah Nabi SAW dimakamkan, umat Islam telah membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Maka peristiwa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dirintis Rasulullah tidaklah berhenti. Memang era kenabian telah berakhir ketika Rasulullah SAW wafat. Tidak ada lagi setelah beliau, tidak ada lagi nabi, nubuwah setelah beliau. Ya. Tetapi kepemimpinan beliau sebagai kepala negara ditandai dengan menerapkan berbagai hukum kepada masyarakat, terus berlanjut dengan diangkatnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Periode ini kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Era ini termasuk di dalamnya Imam Hasan bin Ali, dikenal dengan era Khulafaur Rasyidin. Dalam catatan sejarah itu disebut masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tetapi seterusnya sidang jamaah yang berbahagia, kepemimpinan umat Islam itu berlanjut dengan adanya khilafah Umayyah. Sampai sekian lama Bani Umayyah itu berkuasa. Setelah itu digantikan oleh Bani Abbasiyah. Dan setelah itu kita kenal dalam catatan sejarah, yaitu Utsmaniyah di Turki. Kekuasaan Utsmaniyah ini itu dalam catatan sejarah berakhir pada tahun 1924 Masehi. Dan persatuan umat Islam pun hingga saat ini belum terlihat kembali setelah runtuhnya Utsmaniyah ini. Negara-negara Islam terpecah belah. Mereka sibuk dengan kepentingan dan urusan masing-masing.
banyak hal-hal yang terkait dari ajaran Islam itu yang ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan karena disibukkan dengan persoalan politik, disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tidak terkait sama sekali dengan persatuan umat. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah 3 peristiwa penting paling tidak pada hari ini kita kemukakan. Kelahiran Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi sekaligus dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Mengetahui sejarah memang penting, sidang jamaah yang berbahagia. Akan tetapi yang lebih penting adalah mengambil hikmah dari sejarah-sejarah itu, sehingga generasi kita tidak salah langkah pada hari ini dan di masa yang akan datang. Menyikapi sejarah umat Islam pada bulan Rabiul Awal ini, barangkali pada saat ini banyak timbul pendapat-pendapat adanya sebagian umat Islam yang ingin memeriahkan, memperingati hari kelahiran Rasulullah ini. Sebagian ada yang mengatakan ini bid'ah karena tidak pernah diperintahkan oleh Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tapi sebagian mengatakan ini boleh. Ya. Akhirnya umat Islam sibuk dengan hanya bid'ah membid'ahkan, boleh membolehkan, dan umat Islam itu terpecah hanya persoalan memperingati kelahiran seorang tokoh yang luar biasa, itu Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada urgennya sama sekali kita memperbincangkan dan memperdebatkan persoalan itu. Bagi yang yakin bahwa persoalan ini tidak ada tuntunannya dan itu bid'ah, ya tidak usah lakukan, tidak usah peringati. Tapi pelajari sajalah riwayat hidup Rasulullah itu secara detail. Jangan karena tidak bisa kita memperingati lantas bid'ah kita sebutkan bid'ah, dan tidak pernah kita mempelajari bagaimana sirah nabawiyah itu. Itu adalah salah luar biasa. Banyak generasi saat ini yang tidak kenal lagi dengan Rasul, tidak kenal lagi dengan sejarah perjuangan Rasul, karena tidak pernah diperingati, tidak pernah dipelajari. Bagi yang meyakini bahwa ini bukan bid'ah, silahkan, tidak ada persoalan. Majelis Tarjih Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyatakan dengan tegas bahwa persoalan ini adalah persoalan ijtihadi, bukan masalah ibadah, bukan masalah tauhid, tapi persoalan ijtihadi. Kalau memang itu dirasa penting dan perlu dilakukan peringatan maulid dengan tidak melanggar hukum-hukum agama di dalamnya, silahkan. Tapi selama itu sifatnya hanya mengkultuskan Rasulullah, mengagung-agungkan Rasulullah di luar kebiasaan yang itu dilarang oleh Rasulullah sendiri, itu memang ditolak dan dibatalkan. Maka tergantung kepada kita semua. Kalau kita menginginkan generasi-generasi kita ini adalah generasi yang cinta kepada Rasulnya, generasi-generasi yang tahu, hafal dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Rasulnya, maka berikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Terserah apakah itu melalui peringatan maulid atau melalui pelajaran-pelajaran khusus. Yang penting generasi kita ini paham betul dia akan seorang Rasul, khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang jelas di dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda dengan tegas untuk kita semua sebagai bahan pegangan, sebagai bahan renungan. Kata Rasulullah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Itu kita baca di dalam Sunan At-Tirmidzi. Lalu bagaimana kita meneladani beliau dan para sahabatnya itu?
Ada beberapa hal yang seyogyanya kita lakukan sebagai upaya kita meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama disebutkan di Al-Quran itu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, kata ayat ini, terimalah. Fakhudhuhu, terimalah dia. Wa manahakum anhu, dan apa yang dilarangnya bagimu, fantahu, ya, maka tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Berdasarkan ayat ini, maka kita seyogyanya yang kita lakukan sebagai upaya kita meneladani Rasulullah SAW adalah mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang beliau larang. Dan ini sejalan dengan ayat 31 surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha mengampuni, pengampun lagi Maha penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka meneladani Rasulullah SAW ini, kita memperbanyak salawat kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Dan Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Kata Rasulullah, orang yang berselawat atasku dengan satu selawat, niscaya Allah akan berselawat atasnya dengannya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka sangat aneh jika umat Islam tidak berselawat kepada nabinya, sedangkan Allah dan para malaikat telah berselawat kepada Nabi, dan orang-orang beriman diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Maka sangat aneh seandainya umat Islam pada saat ini tidak mau berselawat kepada Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpegang teguhlah kepada wasiat Rasulullah SAW. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan wasiat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disebutkan, taraktu fikum amrayni min tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu, lan tadillu abada, tidak akan sesat kamu selama-lamanya. Ada garansi, ada jaminan. Pokoknya selama kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, kata Rasulullah, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu yang ketiga, berpegang kepada wasiatnya. Yang keempat, menjadikan dakwah sebagai poros utama. Ini dalam kerangka meneladani Rasulullah SAW.
di mana Rasulullah SAW mencontohkan betapa dakwah ini menjadi poros hidup beliau. Ketika para pembesar Quraisy mendatangi pamannya untuk meminta beliau menghentikan aktivitas dakwahnya, beliau menyatakan dengan tegas, andai kata mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, kata Rasulullah, setapak pun tidak akan pernah aku tinggalkan apa yang disebut dengan dakwah ini. Sidang jamaah yang berbahagia, itu kita baca dalam kitab Sirah Ibnu Hisam. Maka hingga Allah memenangkannya dan aku binasa di jalannya, itu kata Rasulullah, aku tak akan meninggalkan dakwah ini sejengkal pun. Jadi dalam kerangka meneladani Rasulullah, yang keempat adalah menjadikan dakwah itu sebagai poros utama dalam kehidupan kita. Yang kelima, melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Artinya bukan dalam hal kenabian dan kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Sebab mencintai Rasulullah ini termasuk juga dengan melanjutkan kepemimpinannya dan mengurus umat dengan hukum-hukum syariah sebagaimana dicontohkan khulafaur rasyidin dan generasi-generasi setelahnya. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthuruna qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awwal fal awwali a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma istar'ahum. Bani Israel, di mana kehidupan mereka itu selalu diurusi oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan oleh Allah nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada nabi sepeninggalku, kata Rasulullah. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya. Maka para sahabat pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama, yang lebih dahulu diangkat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Dan itu kita baca di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 3196. Sidang jamaah yang berbahagia, aktualisasi dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu, yaitu melanjutkan kepemimpinan Rasulullah itu di dalam mengurus umat, tentu ini tidak akan bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kalaupun itu kita lakukan secara sendiri, barangkali tidaklah efektif dan tidak akan maksimal. Para sahabat saja yang keimanannya begitu luar biasa ditempa oleh Rasulullah di dalam melakukan pembinaan terhadap umat, itu berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, seorang pemerintah, itu khalifah. Begitu seterusnya. Karena pada waktu itu urusan agama itu diurus oleh pemerintahan. Nah, pada saat ini ketika kita tidak berada dalam sebuah pemerintahan yang mengurus agama, pemerintahan kita bukan pemerintahan agama. Di mana posisi kita? Apakah kita bergerak sendiri-sendiri mengurusi umat ini? Tidak. Ada jamaah Islam. Jamaah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia organisasi.
persyarikatan. Di dalam usul fikih disebutkan, tidaklah sempurna agama itu tanpa ada sesuatu yang ikut menyempurnakannya. Maka keberadaannya dalam menyempurnakan itu adalah wajib. Fahuwa wajibun. Dengan jamaah itu tadi, jamaah yang terkoordinir, bukan jamaah salat yang tidak teratur, dia tidak terpimpin. Kalau jamaah salat yang biasa kita lakukan hanya dipimpin oleh imam sampai salam selesai, tidak ada ikatan jamaah dengan imam, makmum dengan imam, selesai dia bubar masing-masing. Tapi jamaah yang terpimpin, yang terkoordinir dalam sebuah gerakan. Nah, apabila kesempurnaan Islam itu dicapai dengan model seperti itu, maka model itu disebut wajib. Fahuwa wajibun. Maka dalam mengurus umat perlu dilakukan secara berjamaah, yang terpimpin, terorganisir, terprogram. Ya. Bagaimana agar umat ini bisa bergerak menjadi umat yang sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, umat yang disebutkan dalam ayat ummatan wasaton, umat pertengahan, dan seterusnya. Harus ada yang memimpin, harus ada yang mengendalikan, harus ada yang menggiring umat ini ke arah itu. Itu adalah aktualisasi dari apa yang disebutkan tadi, yaitu meneruskan, melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW dan kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga 3 hal atau 3 peristiwa besar ini dapat kita pelajari secara detail melalui kitab-kitab sejarah. Ya. Apa peristiwa yang terbesar yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini, terutama sekali hubungannya dengan perkembangan umat Islam, ya, pertumbuhan umat Islam. Kita baca dalam sirah Nabawiyah itu luar biasa. Bagaimana langkah mereka, para syuhada, memperjuangkan Islam yang luar biasa itu. Ya. Kita baca bagaimana perjuangan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu. Perjalanan tidak seperti perjalanan yang sekarang. Makkah Madinah yang sekarang itu sudah dibuat jalan pintas, lebih kurang 500 km. Naik bis itu berkisar 7 jam 8 jam. Ya. Tapi perjalanan yang dilakukan Rasulullah itu perjalanan di luar jalur umum, melalui belakang-belakang, melalui semak belukar, melalui bukit-bukit yang berbatu terjal, gunung-gunung, sampai istirahat di Gua Thur. Luar biasa. Sehingga perjalanan ini sampai 8 hari. Kalau kita baca dalam sirah Nabawi itu luar biasa. Sidang jamaah yang berbahagia, dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini yang penting kita pelajari oleh umat Islam pada saat ini, khususnya umat Islam di Indonesia ini. Semoga khutbah ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع ودفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون وقرنا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة